Shalom, selamat malam, Bapak dan Ibu yang terkasih. Kehidupan itu sejatinya pasti ada masa-masa naik dan turun. Itu sudah hal yang umum. Karena jika kehidupan itu konstan saja, biasa saja, maka kita akan seperti hidup seperti robot. Ya, tidak ada masalah, semua ya lancar. Kita pergi bekerja, pulang, hanya begitu saja. Tetapi dalam kehidupan ini, Tuhan mengizinkan adanya naik dan turun dalam hidup. Tentu ketika naik itu adalah peristiwa bahagia, misalnya kita naik jabatan, promosi, kita mendapatkan uang atau rezeki dalam jumlah yang besar, kita mendapatkan pujian orang dan lain sebagainya. Ketika turun itu tandanya mungkin kita bisa jadi dipecat atau di PHK dari pekerjaan kita. Kita harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar, kita sakit, usaha kita bangkrut, kita ditinggalkan orang yang kita kasihi dan lain-lain. Kondisi ini membuat hidup ini menjadi dinamis dan lebih bermakna. Seharusnya menyikapi kondisi naik dan turun ini, kita yang percaya kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Bersyukur juga kalau kita mengalami hal yang kurang baik. Tetapi kenyataannya banyak orang yang lupa atau jatuh dalam hal ini. Kalau kita posisi naik, ya biasanya itu ujian, khususnya bagi kaum pria atau laki-laki. Kalau biasa penghasilan misalnya 5 juta, kemudian tiba-tiba naik jadi 500 juta, biasanya laki-laki bingung mau ngapain. Akhirnya punya hobi aneh-aneh, ya setiap pagi keliling kota naik motor gede atau beli hobi yang aneh-aneh lainnya. Yang lebih parah kalau dalam posisi naik kemudian mencari selingkuhan baru. Nah, ujian laki-laki itu ada di situ ketika posisi naik. Sebaliknya ujian kaum wanita atau perempuan biasanya ketika posisi turun, ketika kondisi ekonomi sulit, ya suami misalnya di PHK, dipecat, tidak ada penghasilan tetap. Tantangannya di situ. Apakah tetap setia mendampingi suami atau cari orang lain? Seperti itu kondisinya. Bapak Ibu, saya paham bahwa kita tentu inginnya adalah hal yang positif. Makanya ada ajaran juga dalam beberapa gereja itu berkatakan hal yang positif. Ya, itu tidak salah. Kita harus menyiapkan diri untuk hal yang positif, optimis. Tetapi di sisi lain kita juga harus realistis bahwa hidup ini naik dan turun. Ada masa-masa, pasti ada masa-masa di mana kita dalam posisi di bawah. Kalau kita sakit, tiba-tiba kita ditipu orang, kita rugi sekian puluh atau sekian ratus juta. Bapak Ibu, dimanapun hidup kita saat ini berada, apakah di atas atau di bawah, tidak jaminan bahwa roda akan berputar kita di bawah bisa di atas. Bisa jadi kita di bawah hanya naik sedikit kemudian ke bawah lagi. Sangat mungkin terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman. Dia tidak hanya menyertai ketika kondisi enak saja, tetapi ketika kondisi sulit, kondisi tertekan, kondisi yang tidak nyaman, tidak mengenakan bagi kita, Tuhan juga menyertai.
Dan disitulah perbedaannya, seharusnya bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala sesuatunya. Dan jika Dia bersama dengan kita, seharusnya kita tidak khawatir dan tidak takut apapun juga. Tetapi kita menyerahkan kepada Dia yang jauh lebih besar dari apapun. Selamat malam, Tuhan memberkati.